terapis. Jadi akhirnya di tahap pertama, siapa yang punya mainan pertama, yang mengambil mainan itu, dia boleh memainkan itu. Nah, orang baru tidak boleh langsung mengambil mainan itu. Dia kita ajarkan pelan-pelan duduk di sampingnya, terus kita kasih tahu bahwa teman boleh tidak ikut seperti itu. Nah, dari situ kita mencoba mengajarkan bahwa ini sebenarnya yang main pertama si A. Jadi si B mau ikut harus izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Miji. Saya adalah seorang okupasi terapi di kota Palangkaraya. Oke, terima kasih banyak kepada seluruh penonton di channel YouTube ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas dukungannya, atas supportnya, atas sarannya, atas diskusinya. Saya ucapkan terima kasih banyak atas semua yang selalu mendukung channel YouTube ini. Oke. Nah, sebelum menyaksikan video ini dan sebelum nanti bertanya, saran saya untuk cek-cek kembali video-video di channel YouTube sebelumnya. Mungkin itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman mengenai tumbuh kembang anak atau mengenai proses terapi anak. Karena banyak video-video sebelumnya yang juga pembahasannya berbeda-beda seperti itu. Nah, mungkin saja pertanyaan-pertanyaan teman-teman terjawab di videonya. Karena banyak sekali teman-teman yang langsung bertanya tapi belum menonton videonya. Jadi agar tidak terulang dan tidak sama dengan yang lain, coba dicek dulu video-videonya. Oke. Nah, di video kali ini kita mau coba membahas bagaimana sih anak itu harus berbagi atau anak itu harus menjaga kepemilikannya seperti itu. Jadi tahapan atau aspek mana sih yang harus kita ajarkan terlebih dahulu kepada anak? Kepemilikan pribadi atau berbagi seperti itu. Nah, semoga di video ini menjawab tentang dua hal itu karena di anak-anak sering sekali mereka tidak mengerti barang-barang mereka dan mereka akhirnya tidak juga mau berbagi barang-barang mereka seperti itu. Ada bahkan ya cuek aja gitu dengan semuanya. Nah, semoga video ini terjawab. Langsung saja kita mulai videonya. Oke, nah di video kali ini kita mau membahas tentang berbagi atau kepemilikan pribadi milik anak-anak seperti itu. Nah, sedikit cerita, di tempat terapi saya di Lentera Harati, anak-anak sejak dini kita ajarkan untuk membawa barang-barang pribadi mereka sendiri. Jadi mereka membawa tas atau membawa botol minum, membawa buku penghubung, buku catatan kita, atau mereka membawa perlengkapan mainan mereka sendiri yang ditaruh di dalam tas. Dengan tujuan adalah mereka sadar bahwa oh ini barang-barang milik mereka dan barang-barang pribadi mereka. Nah, dari situ kami mencoba mengajarkan sejak dini bagaimana sih anak-anak bisa menjaga barang-barang mereka, mengetahui barang mereka sendiri, dan bisa ini punya saya, oh itu punya orang lain, oh ini punya terapis, oh ini bukan punya saya, seperti itu. Nah, sejak dini kami mengajarkan proses itu. Nah, bagaimana sih? Kadang itu kan anak sudah tahu nih milik mereka, terus tidak mau berbagi dengan teman-temannya atau dengan lingkungannya seperti itu. Nah, jika itu milik mereka, mungkin tidak langsung kita kasih bagi dulu, nggak apa-apa, biarkan dia menahan itu. Karena di dalam fase tumbuh kembang anak itu adalah fase psikologis perkembangan mereka seperti itu. Nah, coba kita bahas dulu tentang fase kepemilikan anak dalam proses tumbuh kembang mereka. Jadi, di usia anak 0 sampai 6 tahun, anak-anak mulai belajar tentang egosentris atau barang kepemilikan mereka sendiri. Nah, mereka berada di fase itu. Mereka berada di fase, oh ini milik saya, ini punya saya. Itu fase tumbuh kembang yang sebenarnya itu milik mereka. Jadi, di dalam tumbuh kembang itu yang berkembang adalah kemampuan egosentris mereka.
Jadi, kenapa kemampuan ini penting untuk dijaga dan dilatih? Kemampuan ini untuk anak tidak main rampas mainan milik orang lain dan main rampas atau menyerahkan sembarangan milik mereka, seperti itu. Jadi, kenapa anak juga harus mempertahankan milik mereka dan belajar memilik mereka? Karena supaya tahu bahwa saat mainan itu bukan punya mereka, mereka tidak main rampas saja. Karena mereka sadar bahwa, oh itu bukan milik saya, seperti itu. Nah, itu pelajaran dari kemampuan egosentris ini. Jadi saat dia tahu bahwa oh ini benda saya, ini mainan saya, dan saya juga tidak akan membagi dengan teman itu gitu. Nah, itu latihannya dan anak-anak harus bisa mempertahankan itu. Nah, tetapi banyak di kondisi di mana kita juga memaksa anak untuk berbagi langsung seperti itu. Nah, menurut saya di tahapan ini anak juga tidak boleh kita paksakan untuk langsung berbagi. Jadi biarkan prosesnya, biarkan dia mempertahankan dulu milik mereka, biarkan itu mereka tahu bahwa oh ini punya mereka. Kalau tidak, misalnya mainannya ada apa, coba bermain bersama atau bermain sesuatu hal yang memang harus dibagi. Kalau di dalam proses terapi kita, biasanya anak-anak kan bermain milik terapis. Jadi akhirnya di tahap pertama, siapa yang punya mainan pertama, yang mengambil mainan itu, dia boleh memainkan itu. Nah, orang baru tidak boleh langsung mengambil mainan itu. Kita ajarkan pelan-pelan, duduk di sampingnya, terus kita kasih tahu bahwa teman boleh tidak ikut, seperti itu. Nah, dari situ kita mencoba mengajarkan bahwa ini sebenarnya yang main pertama si A. Jadi si B mau ikut, harus izin dulu ke si A. Boleh nggak sih ikut? Nah, dari situ kita mencoba mengajarkan anak mempertahankan egonya, mengendalikan egonya, dan mengontrol dirinya agar bagaimana sih aku bisa berinteraksi dengan orang lain, seperti itu. Karena tahapan perkembangan egosentris ini harus kita pertahankan dan harus kita ajarkan di anak-anak. Karena tadi itu juga mengajarkan dia bagaimana tidak merampas sembarangan milik orang lain dan mengetahui barang milik mereka sendiri, barang milik orang lain, barang milik teman, barang milik pinjaman, dan dia juga harus tahu seperti itu. Nah, jadi kita juga sebagai orang dewasa, saat memang misalnya ada anak-anak yang memang mau pinjam mainan itu, kita juga jangan langsung mencoba untuk menyalahkan anak kita, dan mungkin juga jangan langsung tidak memberikan. Kita berikan kesempatan anak kita untuk melakukan pengendalian mereka dan mengontrol keadaan mereka tersebut, seperti itu. Muncul satu pertanyaan, apa sih duluan yang harus diajarkan? Kepemilikan pribadi atau berbagi? Nah, sebenarnya dua hal ini bisa kita ajarkan secara bersamaan, seperti contoh saya tadi. Jadi mereka bisa mempertahankan milik mereka, main milik mereka dulu. Teman juga harus kita ajarkan untuk tidak buru-buru. Jadi misalnya anak kita mau bergabung mainan yang lain, kita ajarkan dia duduk dulu sebentar, dilihat dulu sambil kita komunikasi kepada anak yang lain untuk boleh tidak ikut main, boleh tidak itu. Karena gini, di anak-anak perlunya negosiasi, perlunya arahan secara pelan-pelan agar mereka bisa tahu, bisa ini. Saat mereka langsung merampas mainan orang lain, nah dari situ kita harus memberi tahu bahwa ini bukan milik dia, ini milik teman, kembalikan dan boleh pinjam sebentar, seperti itu. Jadi boleh kita ajarkan kedua hal ini secara bersamaan, tapi kita lihat kondisinya, kita lihat situasinya. Apakah anak kita sudah bisa dan mengetahui ini barang milik mereka dan ini bukan barang milik mereka, seperti itu. Semoga video ini menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman semua, dan semoga video ini bermanfaat untuk kita dan untuk tumbuh kembang anak kita. Kalau ada pertanyaan boleh di kolom komentar di bawah. Kalau ada kritik dan saran juga boleh di komentar atau di email saya juga boleh. Video ini saya buat dengan tujuan adalah bagaimana kita bisa bermanfaat untuk orang lain dan bermanfaat untuk sekitar. Saya tutup video ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dan perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.